Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 25, Pertemuan Tahunan Klan hadir lagi. Di gunung belakang, setelah menghabiskan beberapa waktu berlatih badai neraka, Huang Xiaolong kemudian melanjutkan dengan pedang eksekusi iblis. Meskipun pedang eksekusi iblis lebih lemah daripada pedang Asura, dia bisa menggunakannya melawan lawan biasa. Saat dia mengayunkan bilah pedangnya, memperlihatkan pedang eksekusi iblis, bayangan bilah pedangnya berayun keluar bagaikan gelombang, satu demi satu, menjadi semakin tajam dan agresif seakan-akan bisa membunuh setiap iblis jahat dan memusnahkan hantu. Saat dia selesai melatih pedang eksekusi iblis, matahari yang menyilaukan sudah tinggi di langit, dan orang-orang bisa merasakan panasnya di kulit. Huang Xiaolong berhenti dan kembali ke Huang Klan Manor. Ketika dia sampai di halaman kecil, Fei Hou sudah berdiri di sana, menunggunya. Yang mulia. Fei Hou melihat Huang Xiaolong kembali dan segera memberi hormat. Dia tahu Huang Xiaolong berlatih di gunung belakang dan akan kembali sekitar jam ini, jadi, dia menunggu di sini di halaman. Huang Xiaolong mengangguk saat dia berjalan ke halaman, dan bertanya, bagaimana kemajuan latihan pedang lohanmu? 5 bulan yang lalu, pembuluh darah Fei Hou yang terluka telah pulih dan Huang Xiaolong mengajarinya keterampilan pedang lohan. Menjawab pertanyaan Sovereign, bawahanmu telah berlatih hingga jurus ke-10. Fei Hou menjawab dengan hormat dan penuh rasa terima kasih. Sovereign tidak hanya menyembuhkan urat nadinya yang patah, tetapi juga mengajarinya keterampilan bertarung tingkat tinggi, pedang lohan. Dalam 4 bulan ini, kultivasinya bahkan meningkat setelah urat nadinya yang patah disambungkan kembali. Gerakan ke-10, Huang Xiaolong mengangguk puas. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Fei Hou ini telah mencapai gerakan ke-10. Ho ho ho. Ketika Huang Xiaolong memasuki halaman kecil itu, sesuatu yang kecil melompat ke arahnya entah dari mana dan mendarat di bahunya. Dia tidak menghindar, karena itu adalah monyet pemakan roh ungu. Setahun telah berlalu, tetapi tidak ada perubahan pada monyet ungu kecil itu. Namun, meskipun tidak ada perubahan fisik pada monyet kecil itu, kecepatan kultivasinya bahkan lebih mengerikan daripada Huang Xiaolong. Meskipun dia adalah puncak orde kelima akhir, tanpa menggunakan keterampilan pedang Asura, dia tidak dapat melukai monyet ungu kecil itu. Si kecil, apakah kamu pergi berburu beberapa hari terakhir ini? Huang Xiaolong tertawa sambil menatap monyet ungu kecil di bahunya. Peningkatan kultivasi monyet kecil itu yang cepat adalah karena inti binatang yang ditelannya dari membunuh binatang buas. Kecepatannya bahkan membuat Huang Xiaolong, yang memiliki bakat luar biasa, merasa iri dengan kemampuannya untuk meningkatkan kultivasi dengan mengonsumsi inti binatang. Mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, si monyet ungu kecil memberi isyarat dengan kedua tangan kecilnya, lalu mencicit riang penuh kebanggaan kepada Huang Xiaolong, memamerkan hasil panennya dari berburu binatang buas beberapa hari terakhir ini. Melihat tingkah lucu monyet kecil itu, Huang Xiaolong tersenyum. Baiklah, bocah kecil, aku akui kau sangat kuat, oke. Monyet ungu kecil itu menganggukkan kepalanya yang berarti, tentu saja. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan menyuruh monyet ungu kecil itu bermain sendiri sementara dia bertarung dengan Fei Hou menggunakan pedang iblis eksekusi. Tidak diragukan lagi, Fei Hou menekan kekuatannya di puncak orde kelima akhir. Dalam 2 bulan terakhir, pengalaman bertarung Huang Xiaolong telah meningkat pesat saat ia bertarung terus-menerus dengan Fei Hou yang merupakan prajurit tingkat ke-10. Akan tetapi, monyet ungu kecil yang diusir Huang Xiaolong tiba-tiba berlari kembali, melompat ke arah Fei Hou dan menyerangnya. Dengan demikian, situasi berubah dari 2 orang yang sedang beradu menjadi 2 orang dan seekor monyet yang sedang beradu. Huang Xiaolong menyerang monyet ungu kecil itu menyerang Fei Hou dan sebaliknya, Fei Hou menyerang Huang Xiaolong. Terkadang, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil itu akan menyerang Fei Hou bersama-sama. Seluruh halaman kecil itu dipenuhi dengan kilatan pedang dan cakar monyet. Cakar monyet ungu kecil itu sangat tajam, setara dengan senjata kelas sakral. Fei Hou menghadapi tekanan ekstrim melawan 2 lawan, terutama dengan kultivasinya yang tertekan di puncak orde kelima akhir, dan di saat ceroboh, ia tergores oleh cakar monyet, ia hanya bisa menyeringai meskipun kesakitan. Dengan kehadiran Fei Hou dan monyet ungu kecil, hari-hari pelatihan Huang Xiaolong tidak membosankan. 20 hari berlalu dengan sangat cepat. Kini telah tiba akhir tahun. Sama seperti tahun lalu, di dalam Huang Klan Manor terdapat pernak-pernik pesta dan lentera warna-warni. Di mana-mana, para penjaga, pembantu, dan pelayan sibuk, penuh dengan keceriaan pesta. Besok adalah pertemuan tahunan klan. Huang Xiaolong berdiri di tengah halaman kecil sambil melihat salju putih bersih yang turun. Tangannya terulur untuk menangkap kepingan salju, merasakan dinginnya saat kepingan salju mendarat di telapak tangannya. Huang Xiaolong ingat bahwa sudah 3 tahun sejak terakhir kali salju turun. Dia menyukai sinar matahari, dan dia juga menyukai saat salju turun dan menyelimuti dunia dengan warna putih seolah-olah menutupi keburukan dunia.
Fei Hao berdiri 2 meter dari Huang Xiaolong, berjaga dalam diam. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Li Lu sekarang. Huang Xiaolong berpikir dalam hatinya. Sejak mereka kembali dari kediaman Li, Huang Xiaolong dan Huang Peng mengunjungi kediaman Li 2 kali. Sejak kejadian perjamuan itu, Li Lu menjadi pendiam dan membenamkan dirinya dalam latihan seperti Huang Xiaolong. Salju terus turun dan beberapa saat kemudian, seluruh tubuh Huang Xiaolong tertutup salju. Dengan guncangan kecil, salju yang terkumpul jatuh ke tanah dan dia berbalik dan meninggalkan halaman kecil itu, menuju halaman timur bersama Fei Hao. Saat memasuki halaman timur, dia mendengar ibunya, Su Yan, menangis terseduh-seduh. Dia berjalan lebih cepat dan masuk ke aula. Dia melihat Su Yan memeluk saudara perempuannya, Huang Min, dan saudara laki-lakinya, Huang Xiaohai, dengan mata merah karena menangis. Dan ayahnya duduk di samping, wajahnya penuh amarah. Di wajah saudara perempuannya, ada 2 bekas telapak tangan yang merah menyala dan sudut bibir adik laki-lakinya pecah, dengan darah menetes ke bawah dan kedua matanya bengkak dan hitam. Jelas, dia dipukuli. Siapa yang memukul kalian berdua? Amarah Huang Xiaolong memuncak saat dia melihat ke arah adik perempuan dan laki-lakinya. Siapa lagi kalau bukan Huang Wei? Teriak Su Yan. Huang Wei. Rasa dingin yang menusuk tulang melintas di mata Huang Xiaolong. Benar saja, selain Huang Wei, di dalam Huang klan Manor, siapa lagi yang berani mengalahkan anak-anak penguasa Manor kedua? Hari ini, Xiao Hai dan aku pergi bermain di halaman barat. Dalam perjalanan pulang, kami bertemu dengan kelompok Huang Wei dan Zhou Suedong. Mereka bilang kami menghalangi jalannya dan menabrak kami. Teriak Huang Min. Su Yan melanjutkan, setelah dia memukul Huang Min dan Xiao Hai, dia bahkan menanggalkan pakaian mereka. Apa? Huang Xiaolong meninggikan suaranya saat niat membunuh muncul di hatinya. Dalam cuaca dingin seperti itu disertai turunnya salju, karena mereka berdua tidak memiliki ki perang, jika saudara perempuan dan laki-lakinya dilucuti pakaiannya, mereka bisa mati kedinginan. Kakak, Huang Wei ingin aku menyampaikan pesan kepadamu, dia berkata besok di pertemuan klan, dia akan membuatmu tampil bagus. Huang Min menyampaikan pesan itu kepada Huang Xiaolong. Ingin aku tampil cantik. Huang Xiaolong menahan niat membunuh di dalam hatinya. Karena besok adalah pertemuan, maka dia akan membiarkan Huang Wei menikmati 1 hari lagi. 1 malam telah berlalu. Salju telah berhenti turun. Langit menjadi cerah karena tidak adanya sinar matahari. Huang Xiaolong menghentikan latihannya dan meninggalkan halaman kecil bersama Fei Hao, menuju halaman timur. Ketika mereka sampai di ruang depan utama, sebagian besar tetua, pengurus, dan murid telah tiba. Mata Huang Xiaolong mengamati aula utama dan melihat bahwa ayah dan anak, Huang Ming dan Huang Wei sudah ada di sana.